adik-adik, selamat pagi, selamat kembali berjumpa di ibadah online sekolah minggu pagi hari ini. Nah adik-adik, pada saat pagi hari sebelum kita memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau menyembah Bapa kita yang sungguh baik buat kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Katakan Bapa Engkau baik. Amin Yesus. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi. Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kita semua Tuhan. Buat setiap kami anak-anak sekolah minggu yang ada pada saat pagi hari ini Tuhan untuk beribadah online. Kami semua rindu memuji Engkau, kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu bermazmur bagi Engkau. Kiranya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan Engkau hadir di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dan kami bersyukur Engkau begitu
begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin Tuhan ibadah online sekolah minggu pagi hari ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai kepada akhirnya. Dan nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersorak-sorai, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Ada haleluya. Ya, puji Tuhan. Cici melihat semuanya pada bersuka cita, semuanya sudah siap memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, katakan, kambing embe-embe kucing meong-meong. Haleluya. Kita mau bersuka cita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Cici jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kambing, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok-teok-blung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Sekali lagi, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok-teok-blung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. 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 Amin. Sekali lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok-teok-blung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Sekali lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok-teok-blung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. 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 Semua bersuka cita bagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, katakan, kalau kau suka hati tepuk tanganmu. Kita tetap bersorak-sorai bagi Dia. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Haleluya. Amin. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang derapkan kakimu. Sekali lagi. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang derapkan kakimu. Haleluya. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Semua tetap bersuka cita. Haleluya. Kalau kau senang bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin. Sekali lagi. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin. Haleluya. Adik-adik,
Kita sudah kembali datang untuk memuji Tuhan sekali lagi ya. Tadi Cici lihat semuanya bersuka cita, bersorak-sorai bagi Dia. Sekali lagi kita naikkan satu pujian lagi. Katakan, seindah pelangi secerah mentari. Haleluya. Haleluya, semua bertepuk tangan bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena kau miliki, jadikan hidupku berarti. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya semuanya. Bersuka cita, haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan, Cici lihat semuanya bersuka cita, semuanya bergembira, mukanya sudah berseri-seri memuji Tuhan. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Cici ajak adik-adik semuanya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Bersyukur ya, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, ayo kakak mengajak kita semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, karena kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Yuk kakak akan berdoa buat kita semua. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tolong setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar, memberikan kami hikmat, memberikan kami ketenangan, supaya boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Bahkan kami boleh memahami firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kakak akan menceritakan satu tokoh dalam firman Tuhan, di mana tokoh ini adalah dia memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang taat akan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Nah adik-adik, ini ceritanya terdapat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-19 sampai dengan Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9. Nah kita mau belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Nah di sini di ayat yang ke-9, Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai 22. Namun kakak akan bacakan ayat demi ayat buat kita semua, beberapa ayat saja. Nanti selebihnya adik-adik baca ya di rumah ya. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Lalu di ayat yang ke-10, Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nah adik-adik, ada seorang nabi bernama Nabi Nuh. Pada saat itu di muka bumi, Nuh ini dikatakan dia adalah orang yang saleh, dia orang yang benar, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia memiliki 3 orang anak laki-laki bernama Sem, Ham, dan Yafet. Namun tahun demi tahun telah berlalu, begitu banyak juga manusia yang ada pada saat itu sesamanya Nuh. Dan adik-adik tahu, makin bertambahnya manusia, semakin bertambahnya juga kejahatan yang terjadi di muka bumi pada saat itu. Jadi semua orang yang ada di muka bumi pada saat itu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Namun membuat hati Tuhan menjadi sangat kecewa. Sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk ingin memusnahkan semua orang yang ada di muka bumi itu. Namun ada satu orang yang Tuhan katakan hidupnya benar kepada Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Tuhan mengatakan bahwa Nuh, di ayat yang ke 13, adik-adik kita baca bersama ya. Di situ dikatakan firman Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah adik-adik, firman Tuhan mengatakan pada saat itu begitu banyak manusia dan hidup mereka itu melakukan banyak kejahatan. Dan Tuhan memutuskan untuk ingin memusnahkan bumi bersama dengan isinya. Namun Tuhan memberikan satu perintah kepada Nuh. Perintahnya adalah, Nuh, buatlah kapal bagimu, yaitu bahtera. Lalu adik-adik kalau kita mau pikir-pikir ya, kalau adik baca cerita tentang Nuh ini, Nuh bersama dengan keluarganya, bahkan pada saat itu bangsa yang ada di situ, mereka tinggal di tempat yang gersang. Mereka tinggal di tempat yang jauh daripada mata air, daripada perairan. Tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada Nuh, Nuh, kamu harus membuat bahtera. Nah, masuk akal nggak sih adik-adik? Nuh disuruh buat bahtera di tempat yang kering, di tempat yang gersang. Tapi percaya nggak, Nuh ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya? Nuh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan perintahkan kepada Nuh, Nuh buatlah bahtera bagimu. Nuh melakukan itu adik-adik. Dan ketika dia mengerjakan bahtera itu, ketika dia membangun bahtera itu, orang-orang yang ada di sekelilingnya melihat Nuh, mereka mentertawakan Nuh. Mereka ketawa, mungkin beranggapan bahwa Nuh ini bodoh sekali. Kok dia bisa bikin kapal di tempat yang seperti ini? Mana mungkin gitu kan. Tapi Nuh gak mau dengar apa kata mereka. Nuh melakukan semuanya dengan taat. Dia melakukan semuanya dengan taat kepada Tuhan. Singkat cerita adik-adik, kapal itu pun jadi. Kapal itu pun selesai dibuat oleh Nuh. Lalu Tuhan berfirman kembali kepada Nuh, Nuh sekarang masuklah engkau bersama dengan istrimu, bersama dengan anakmu, bersama dengan istri anak-anakmu ke dalam bahtera itu. Namun tidak lupa Nuh, engkau harus membawa masuk juga berpasang-pasangan setiap hewan yang ada di muka bumi ini. Jadi Nuh masuk bersama dengan istrinya, bersama dengan ketiga anaknya, bersama dengan ketiga istri anak-anaknya, dan setiap pasang hewan yang Tuhan perintahkan untuk Nuh bawa masuk ke dalam bahtera. Akhirnya ketika semuanya sudah masuk ke dalam bahtera, adik-adik tahu, pintu pun tertutup dan hujan pun mulai turun. Hari demi hari setelah terlewati, hujan mulai turun. Berapa hari adik-adik hujan turun? Tuhan perintahkan selama 40 hari 40 malam. Selama hujan turun, akhirnya air pun memenuhi seluruh bumi. Air pun melenyapkan setiap isi yang ada di seluruh bumi itu. Dikatakan semuanya habis lenyap. Tapi Nuh bersama dengan keluarganya, anak-anaknya, bahkan istrinya,
anak-anaknya semuanya selamat ada di dalam bahtera pada saat itu. Nah, adik-adik, kita mau belajar bersama. Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak lagi dari apa yang kita pikirkan. Makanya ketika Tuhan mengatakan harus tetap rajin berdoa, tetap rajin membaca firman Tuhan, tetap rajin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jangan berbohong, jangan mencuri. Nah, kita harus tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena yakin dan percaya firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, sama seperti Nuh. Nah, tidak sampai di situ adik-adik. Setelah 40 hari 40 malam hujan pun berhenti. Dan singkat cerita, bumi pun kembali ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Dan Nuh bersama dengan keluarganya, mereka boleh turun dari bahtera itu, mereka turun dari kapal itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh ketika dia turun? Nuh membangun mezbah kepada Tuhan. Mezbah itu apa adik-adik? Mezbah itu adalah pada zaman dahulu ketika mereka mau mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, mereka harus membangun mezbah. Mereka harus memberikan korban syukur mereka kepada Tuhan. Itu tanda ucapan terima kasih mereka kepada Tuhan. Nuh memberikan mezbah ucapan syukur, membangun mezbah ucapan syukur kepada Tuhan, mengatakan Tuhan terima kasih bahwa Tuhan tetap melindungi Nuh bersama dengan keluarganya. Adik-adik, pada saat itu ketika Nuh memberikan korban persembahannya kepada Tuhan, Tuhan menerima korban persembahannya. Dan adik-adik tahu di situ di Kejadian 9 ayat yang ke-8, kakak akan bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Adik-adik, inilah perjanjian Tuhan dengan Nuh. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi, yaitu adalah sebuah pelangi melambangkan perjanjian antara Nuh dengan Allah. Nah, adik-adik, kita mau belajar bersama bahwa ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ketika kita taat mendengar apa yang Tuhan perintahkan dan melakukannya, Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih kecil, aku masih kecil kak, aku masih pengen hidup bebas, main, pokoknya senang-senang deh. Gak apa-apa, tapi tetap jangan lupa untuk berdoa, mengucap syukur, melakukan hal yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau belajar bersama. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang Nabi Nuh bersama dengan anak, istri, dan keluarga semuanya. Adik-adik tahu ada satu lagu, ini lagu kakak waktu dulu sekolah minggu sering banget dinyanyiin. Lagunya seperti ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, adik-adik, puji Tuhan, firman Tuhan sudah sampai di sini. Biarlah kiranya kita semuanya boleh mengerti dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi ayo kakak mengajak kita semuanya untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong buatlah kami mengerti, memahami. Kami mau belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Nuh, untuk kami boleh hidup taat kepada Tuhan, taat mendengar suara Tuhan,
taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur materaikan setiap firman ini dalam setiap kehidupan kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, adik-adik sudah siap untuk membuat aktivitas hari ini? Kalau sudah siap, kita siapkan semua bahan-bahannya ya. Nah, yang pertama, kalian siapkan 1 lembar kertas karton warna putih atau juga kalian boleh pakai kertas HVS. Nah, lalu kalian buat lingkaran, 2 buah lingkaran seperti ini. Ada kancing jepret atau kalian kalau tidak punya kancing jepret, kalian bisa pakai kawat seperti ini. Lalu ada spidol, ada pensil, ada gunting, dan ada pensil warna. Nah, karena hari ini tema ceritanya tentang Nabi Nuh, kita akan membuat Batrah Nuh. Nah, pertama-tama kalau kalian sudah gunting 2 buah lingkaran seperti ini, lingkaran yang pertama kalian buat garis seperti ini ya, 2 buah garis seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat garis seperti ini, kita akan buat gambar Batrah. Nah, di sininya kalian buat garis lagi. Di sini juga kalian buat garis. Lalu kita kasih petak-petaknya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita tambahin di sini ya. Buatan nanti ini kita akan buat lubang. Jadi kalau sudah, yang ini boleh kita gunting. Nah, seperti ini. Ini baterainya sudah selesai ya. Nah, kita yang lingkaran yang kedua kita lipat dulu jadi 2. Lalu kita garis ya, lurus seperti ini. Nah, setelah garis seperti ini, kita akan bikin 2 sisi. Sisi yang pertama kita akan buat ada awan-awan. Sebelah sini juga. Setelah awan-awan, di sininya kita buat seperti garis-garis seperti ini. Yang menyerupai langit. Nah, sisi yang satunya kalian buat awan-awan juga di sebelah sini. Tapi ini awan-awannya kita buat seperti tetesan hujan. Kita buat semua tetesan hujan seperti ini. Nah, kalau ini udah selesai semuanya, jangan lupa di tengah-tengahnya nanti kita buat lingkaran nanti untuk kita lubangi. Nah, ini dua-duanya sudah selesai gambarnya, tinggal kita beri warna. Nah, di sini kita akan warnai pelanginya dulu. Ini warna pelanginya adik-adik boleh sesuaikan terserah adik-adik ya, mau warnanya apa aja. Selesai. Yang sisi satunya, kalau di sini awannya kita biarkan warna putih saja. Nah, kalau di sini awannya kita kasih warna agak gelap seperti sedang mendung ya. Jadi warna abu-abu awannya.
Warnanya selesai diwarnai. Sekarang kita warnai titik-titik hujannya. Nah, ini sudah jadi, sudah selesai. Kalau sudah selesai, baterainya kita akan beri warna coklat, karena dia ini kan dari kayu ya baterainya. Ini karetnya bagus, jadikan juga untuk ngecas seperti ini. Ini sudah jadi, sudah diwarnai, sudah selesai. Lalu kita akan beri lubang, kita kasih lubang di tengah-tengah. Kita gunting kecil aja lubangnya. Ini yang satunya juga sama, antara yang satunya seperti ini ya adik-adik. Sudah, kita akan kawat. Disini kita pakai kawat, ini kita potong kawatnya, lalu kita tekuk jilid 2 seperti ini. Lalu kita masukkan ke lubang yang tadi kita sudah buat. Sini sama ini. Sudah, yang depannya kita mau tekuk, nah kita tekuk seperti ini ya. Nah, depannya seperti ini. Nah, nanti ini bisa adik-adik putar seperti ini. Nanti ini kalian bisa putar seperti ini cara mainnya ya. Pada saat Tuhan memberikan hujan turun seperti ini, lalu pada saat hujannya sudah berhenti dan Tuhan memberikan seperti ini ya, pelangi, perjanjian dengan Nabi Nuh. Nah, sekarang kita akan buat ayat hafalannya di sini. Oke, ayat hafalannya di Kejadian 9 ayat 13. Lalu bunyinya kita taruh di sini. Nah, sudah selesai adik-adik. Jadi aktivitas hari ini bisa dipakai untuk ayat hafalan juga ya. Nah, ayat hafalannya tadi di Kejadian 9 ayat 13. Bunyinya, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Adik-adik bisa bikin semua ya di rumah. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Semoga adik-adik bisa membuat aktivitas ini ya dengan bagus. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sebentar kita akan akhiri ibadah ini. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita akan berdoa bersama ya. Mari kita tutup mata, kita mulai doa kita. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh beribadah, semua ini karena Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami juga mau berdoa bersatu hati bagi guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang benar-benar tahu untuk bisa melaksanakan, bukan hanya mendengar firman, tapi juga melaksanakan firman Tuhan. Tuhan tolong orang tua kami juga Tuhan, berkati mereka. Dan Tuhan berkati juga kehidupan kami semua, agar kami juga di sekolah dapat terus bisa diberkati oleh Tuhan dan bisa menjadi berkat. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan tolong kami Tuhan, bahkan di tempat kami, tujuan kami dengan tidak ada satu kekurangan apapun. Marilah kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Marilah adik-adik pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Sampai jumpa adik-adik.